Ini adalah materi perkuliahan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam Bandung dengan materi identifikasi kapasitas masyarakat daerah dan resiko bencana. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget nemenin perjalanan akademik kalian hari ini. Kenapa? Karena kita bakal ngebedah sesuatu yang krusial banget di dunia perencanaan kota, tapi entah kenapa sering banget kelewatan, yaitu gimana sih cara kita benar-benar ngukur kesiapan dan kapasitas suatu daerah dari ancaman bencana? Udah siap buat belajar bareng? Yuk kita mulai. Nah, seperti yang kalian lihat, fokus kita hari ini tuh sangat spesifik. Kita nggak cuma mau ngomongin teori ngawang-ngawang, tapi kita bakal ngebedah langsung gimana kerangka akademis ini dipakai di lapangan buat ngukur perlindungan sebuah daerah, mulai dari level makro sampai mikro. Oke, agenda kita hari ini simpel tapi padat. Kita mulai dari nyamain persepsi soal konsep bencana, terus kita bedah indeks ketahanan daerah buat skala makronya, indeks kesiapsiagaan masyarakat buat skala mikronya, lanjut ke analisis risiko, dan pastinya ditutup dengan rangkuman penting. Sip, kita masuk ke bagian pertama, konsep dan manajemen bencana. Soalnya gini, sebelum kita bisa ngukur seberapa tangguh kita wajib mendefinisikan dengan tepat apa sih yang sebenarnya lagi kita hadapi. Kalian sadar nggak? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu bukan sekedar fenomena alam biasa loh. Hujan deras atau angin kencang aja belum tentu bencana. Suatu peristiwa baru resmi disebut bencana kalau dia udah mengancam kehidupan kita, bikin kerusakan, dan ada korbannya. Mau itu gara-gara alam, non-alam, atau bahkan ulah kita sendiri. Jadi pahami ya, bencana itu adalah titik temu yang sangat fatal antara ancaman bahaya di luar sana dengan kerentanan kita sendiri. Nah, ini ngarahin kita ke siklus manajemen bencana. Ingat, ini tuh siklus yang terus muter, bukan kejadian yang sekali kelar. Ada fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tapi di sesi kali ini, fokus utama kita bakal terkunci di fase proaktifnya, yaitu pra-bencana. Disinilah tempat kita ngukur dan ngebangun pelindung kita sebelum bencananya benar-benar datang ngetuk pintu. Masuk ke bagian 2. Sekarang kita naik ke level makro. Kita bahas yang namanya Indeks Ketahanan Daerah, atau sering disingkat IKD. Bayangin aja IKD ini semacam perisai pelindung raksasa yang dibangun sama pemerintah daerah buat ngelindungin seluruh wilayahnya. Yang bikin kerangka ini menarik banget, ketujuh fokus prioritas yang kalian lihat sekarang ini nggak berdiri sendiri. Dari mulai soal kebijakan sampai sistem pemulihan, semuanya bakal di-breakdown lagi jadi 71 indikator spesifik. Bayangin, 71. Ini benar-benar dirancang super detail buat ngukur seberapa siap sih pemerintah daerah kita ngadepin krisis. Terus pertanyaannya, nilai IKD ini dapatnya dari mana? Nah, prosesnya tuh partisipatif banget, nggak bisa pejabatnya cuma nentuin nilai dari balik meja. Semuanya dimulai dari FGD yang harus libatin pemerintah, NGO, sampai masyarakat. Terus datanya diverifikasi ketat. Dari proses yang panjang inilah, baru bisa ditetapin kebijakan prioritas dan dapat skor IKD dari level 1 sampai 5. Coba deh kalian perhatiin wujud asli forum IKD ini. Ada satu kolom yang namanya dokumen verifikasi nilai. Kolom ini hukumnya wajib diisi, misalnya pakai dokumen Perda atau Perbub. Artinya apa? Ini ngebuktiin kalau kapasitas daerah itu nggak bisa cuma modal omongan atau klaim sepihak. Harus ada bukti legal dan hitam di atas putihnya. Oke, bagian ketiga. Dari perisai makro pemerintah, sekarang kita turun ke akar rumput. Kita bahas Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat atau IKM. Kalau IKD tadi adalah perisainya pemerintah, IKM ini ibarat refleks atau sistem imun alami dari warga desa itu sendiri. Kenapa sih IKM ini krusial banget buat kita hitung? Tujuannya tuh praktis banget. Kita pengen tahu seberapa mandiri sih sebuah desa atau kelurahan. Kalau kita pegang data ini, kita tahu persis bantuan atau intervensi kayak apa yang paling mereka butuhin sebelum bencana datang. Nanti, data dari desa ini bakal ditarik ke atas dan jadi nyawa buat bikin pengkajian resiko tingkat kabupaten atau kota. Dan skema ini ngegambarin kerangka kerja IKM dengan sangat jelas. Kalian bisa lihat ada 5 pilar yang menopang ketangguhan warga. Mulai dari pengetahuan mereka, manajemen daruratnya, gimana kerentanan di sana, tingkat kemandirian, sampai seberapa aktif partisipasi warganya. 5 hal ini yang bikin sebuah komunitas bisa bertahan dari gempuran bencana. Nah, coba lihat detail pembobotan ini. Di parameter pengelolaan tanggap darurat, angka paling besar dipegang oleh tempat dan jalur evakuasi, yaitu 0,35. Masuk akal banget kan? Karena di detik-detik krisis, punya rute lari yang jelas dan aman itu adalah penentu utama antara hidup dan mati.
Buat dapetin data IKM yang akurat, cara kerjanya ternyata cukup membumi. Surveinya pakai kuesioner desa dengan teknik purposive sampling, jadi nanyanya langsung ke toko-toko yang beneran hatam sama kondisi desanya. Dan kerennya lagi, sekarang udah didukung sama aplikasi Inaris personal dari BNPB, jadi semua data lapangan bisa direkam dengan sangat sistematis. Yuk, kita melangkah lebih jauh lagi ke bagian 4. Sekarang kita bakal ngeracik semua data makro pemerintah dan mikro warga tadi ke dalam satu sintesis puncak, analisis risiko bencana. Coba deh kalian perhatiin baik-baik rumus ini. Ini tuh ibarat holy grail-nya manajemen risiko. Risiko bencana sama dengan bahaya dikali kerentanan, lalu dibagi kapasitas. Logika sederhananya gini, kalau kalian mau nurunin risiko secara keseluruhan, kalian wajib ngegedein angka pembaginya dong. Nah, angka pembagi inilah yang namanya kapasitas, yang kita dapat dari skor IKD dan IKM yang udah capek-capek kita hitung tadi. Tapi ingat, di rumus tadi ada satu pengali yang bahaya banget, yaitu kerentanan atau vulnerability. Dan kerentanan ini bukan cuma soal fisik kayak tembok yang gampang rubuh ya, komponennya tuh luas banget. Dari sisi sosial, kayak seberapa banyak lansia dan balita di sana, tingkat ekonomi atau kemiskinan warga, sampai lingkungan yang mungkin udah rusak. Semakin parah elemen-elemen ini, hasil akhir resiko kalian bakal langsung melonjak tajam. Terus, di mana dong peran nyatanya mitigasi dan adaptasi? Jawabannya yang mainin variabel di rumus tadi. Adaptasi sejati itu berarti kita secara aktif menekan aspek bahaya dan kerentanan sekecil-kecilnya, sambil di saat yang sama memompa angka kapasitas IKD dan IKM sebesar-besarnya. Target utama kita jelas, menekan indeks risiko bencana masuk ke kategori rendah, yaitu di angka 0 sampai 0,333. Wah, nggak kerasa, kita udah nyampe di bagian terakhir dari sesi bedah materi ini. Waktunya kita tarik benang merah dari semua kepingan ilmu yang udah kita bahas bareng-bareng. Jadi intinya tuh begini, ketahanan suatu wilayah itu mutlak butuh dua hal. Bencana itu perpaduan antara bahaya dan kerentanan kan? Makanya kita butuh IKD sebagai perisai dari atas, regulasi pemerintah, dan IKM sebagai sistem imun dari bawah, kesiapan warga. Kalau dua-duanya dimaksimalkan dengan baik, risiko sebesar apapun pasti bisa kita tekan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu rumusnya, setelah paham gimana cara ngukur kapasitasnya, menurut kalian sejauh mana sih kampung halaman kalian sendiri benar-benar siap kalau misal besok ada bencana? Coba deh jadikan ini semacam tantangan buat mengaplikasikan ilmu kalian. Terima kasih udah stay tune dan belajar bareng di sesi ini. Terus peka sama lingkungan kalian dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.